Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Amma ba'du. Alhamdulillahirabbil alamin. Puja serta puji syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana pada kesempatan kali ini kita masih dapat melaksanakan tatap muka walaupun tatap muka kita tidak langsung atau tidak secara langsung bertemu. Tapi mudah-mudahan ini tidak mengurangi rasa silaturahmi kita atau pahala silaturahmi kita. Salawat serta salam semoga tercurah limpahkan kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi, yang mana telah membawa kita dari zaman kejahiliahan, dari zaman kebodohan sampai zaman yang terang benderang oleh ilmu pengetahuan seperti sekarang ini. Anak-anakku yang Bapak banggakan, tadi kalian sudah mengikuti sesi 1, yaitu zikir, wirid, ratibul haddad. Mudah-mudahan bagi anak-anakku yang mengikuti pembacaan ratibul haddad mendapatkan kucuran rahmat dan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Dan yang belum melaksanakan, Bapak ajak, ayo sama-sama kita dawamkan itu agar kita semua diismat oleh Allah Subhanahu wa taala. Anak-anakku yang Bapak banggakan, sekarang kita masuk ke dalam sesi kedua, yaitu taklim kitab Akhlaq lil Banin yang dikarang oleh Syekh Umar bin Ahmad Barojah. Kitab ini sering dikaji atau sering dibaca di pesantren-pesantren, biasanya di pesantren salaf atau pesantren modern. Dan selain pesantren-pesantren pun yang mengkajinya biasanya dibaca juga atau dikaji juga oleh anak-anak madrasah. Sebagai apa? Sebagai penguatan akidah dan akhlak. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan kaji ini sebagai bentuk atau agar menguatkan akidah akhlak kita di tengah-tengah wabah COVID-19 ini. Baik anak-anakku, kita langsung saja kita kaji ke dalam materinya. Dan untuk materinya kalian bisa lihat pada lampiran buku kegiatan Ramadan di paling bawah. Kalian lihat di situ teksnya bahasa Arab dan memang buku aslinya menggunakan bahasa Arab. Tapi silahkan baca aja atau silahkan lihat aja, nanti akan Bapak terjemahkan gitu ya. Oke, baik anak-anakku, kita akan mulai saja. Sebelum kita mulai, kita buka dulu dengan bacaan basmalah dan tabarrukan ilal kitab Akhlaq lil Banin li ta'lif Syekh Umar bin Ahmad Barojah. Al-hadhiniyah wa likulli niyatin salihah bi qiraati tawassulan wa tabarrukan bi qiraati kitab Akhlaq lil Banin li ta'lif Syekh Umar bin Ahmad Barojah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Oke, baik anak-anak, silahkan dilihat al-babul awal, bab pertama. Bimadza yatakhallaqul walad. Yang artinya bimadza, dengan apa seorang al-walad ini seorang anak, baik anak laki-laki ataupun anak perempuan, ya, yatakhallaq, dia berakhlak atau bersikap dengan apa atau seperti apakah seorang anak itu harus memiliki sikap atau bersikap, entah itu kepada orang tuanya, entah itu kepada kerabatnya, entah itu kepada keluarganya, entah itu kepada seluruh orang ataupun kepada sang penciptanya, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Harus memiliki akhlak, ya, atau harus memiliki sikap. Sikap apakah? Nah, kita lihat, kita bahas ya.
Yang pertama, yajibu 'alal walad ayyatakhallaqa bil akhlaqil hasanati min shigharihi. Yajibu 'alal walad, diwajibkan atau wajib bagi setiap walad, bagi setiap anak, mau anak laki-laki, mau anak perempuan, ayyatakhallaqa, harus memiliki akhlak. Akhlak yang seperti apa? Kan akhlak di sini dibagi dua, ada akhlak yang baik, ada akhlak yang buruk. Akhlak yang seperti apa kalau yang harus dimiliki oleh seorang anak? Ayyatakhallaqa bil akhlaqin hasanat. Nah, di sini disebutkan seorang anak harus memiliki akhlak hasanah atau akhlak yang baik. Ya, min sigarihi, dari kecilnya. Jadi seorang anak itu harus dididik sejak kecil dengan akhlak yang baik. Ya, siapakah yang wajib mendidik akhlaknya? Kita semua, atau orang tua kalian di rumah harus mendidik kalian dengan akhlak yang baik. Atau misalkan nanti kalian, ya, nanti kalau sudah punya anak atau sudah dewasa lalu menikah lalu punya anak, nah akhlak anak kalian ini harus dididik akhlak yang baik mulai dari kecil, bukan setelah dewasa, tapi mulai dari kecil, ya, dari kanak-kanak, ya, harus dididik itu semua, ya. Kenapa harus dari kanak-kanak? Karena harus menjadi sebuah pembiasaan, karena akhlak ini atau karakter ini adalah sebuah pembiasaan, ya, dari kecil, ya. Kalau misalkan, nah contohnya nih, kalau misalkan seorang anak, ya, dari kecilnya selalu dididik oleh orang tuanya berkata atau berucap dengan ucapan-ucapan yang bagus atau dengan ucapan-ucapan yang baik, insya Allah sudah besarnya pun dia selalu mengucapkan ucapan-ucapan yang baik tersebut. Tapi kalau misalkan seorang anak dari kecilnya sudah dididik ataupun akhlaknya kurang baik, lalu dia selalu mengucapkan kalimat-kalimat yang kotor, ya, kalimat-kalimat kebun binatang katakan gitu, ya, maka setelah dewasanya pun sama, dia pun akan mengucapkan seperti itu. Makanya di sini diwajibkan setiap anak itu harus dididik dengan akhlak yang baik, itu mulai dari kecil, ya, min sigharihi, kata Syekh Umar bin Ahmad Baroja ini, ya. Lalu kitabnya Akhlak lil Banin. Lalu lanjutannya liya'isha mahbuban fi sigharihi, ya. Kenapa sih seorang anak itu harus dididik akhlak yang baik sejak kecilnya? Liya'isha mahbuban fi kibarihi, agar anak tersebut dicintai setelah dewasanya. Jadi kalau misalkan seorang anak memiliki akhlak yang baik dari kecil, lalu terbawalah akhlak yang baik tersebut sampai dewasa, maka anak ini akan dicintai oleh banyak orang, ya, atau hidupnya akan baik, ya. Makanya kalau misalkan orang tua dulu selalu mengajarkan kepada anaknya, nah, kamu jadi anak yang jujur ya, nah, kamu jadi anak yang jujur ya, kamu jadi anak yang baik ya. Kenapa? Karena memang itu tersirat di dalamnya, atau karena di dalam tersebut orang tua sedang mengajarkan kepada anaknya itu menjadi anak yang baik, ya, anak yang memiliki akhlak yang baik, gitu. Untuk apa? Untuk keberlangsungan kehidupannya nanti setelah dewasa, atau untuk keberlangsungan hidupnya nanti ketika dewasa, gitu, ya. Yardu anhu rabbuhu. Nah, kalau misalkan anak tersebut, ya, memiliki akhlak yang baik, ya, lalu dicintai oleh semua orang, ya, maka di sini yarda anhu rabbuhu, maka Allah pun atau Tuhan pun, sang pencipta pun akan ridho kepadanya, ya. Bukan hanya Allah ridho kepadanya, wa yajibu ahlahu, dan keluarganya pun akan senang kepada anak yang baik atau anak yang memiliki akhlak yang baik tadi, ya. Wa jami'un nas, dan seluruh manusia. Jadi orang-orang yang memiliki akhlak yang baik, bukan hanya Allah ridho kepada dirinya, bukan hanya orang tuanya ridho, tapi seluruh orang pun, ya, yang ada di sekelilingnya akan baik kepada dirinya dan akan mendekati orang-orang tersebut, atau akan mendekati anak tersebut, ya, gitu. Yang kedua, wa yajibu alaihi aidon, dan diwajibkan kepada anak tersebut ayyabta'ida anil akhlaqil qabihah, untuk menjauhi akhlak yang buruk, ya.
Jadi kalau misalkan anak dari kecil pun harus dididik untuk menjauhi akhlak yang buruk, tapi bukan dari kecil saja dididik, tapi anak dewasa pun ya, seperti kalian sekarang sudah SMA, sama harus antabta'ida akhlaqil qabihah, harus menjauhi akhlak yang buruk. Apa contohnya akhlak yang buruk? Banyak akhlak yang buruk contohnya. Contoh seperti misalkan sekarang lagi bulan Ramadan, ya, katakan kalian dibangunin sahur oleh orang tua kalian, ya, kalian ketika dibangunin sahurnya marah mencak-mencak ke orang tuanya, bilang sesuatu yang kasar lah dan lain sebagainya. Inilah akhlak-akhlak yang baik. Nah, ini rentan sekali biasanya dilakukan oleh anak-anak remaja sekarang, ya, atau membentak orang tua. Nah, ini merupakan akhlak yang tidak baik. Atau ketika disuruh oleh orang tua dia tidak mau, ya, disuruh sholat apalagi dia tidak mau. Nah, inilah akhlak yang kurang baik, ya. Nah, sejatinya akhlak-akhlak yang kurang baik ini, ya, ini harus dihindari. Bukan dari kecil saja dibiasakan seperti ini, orang dewasa pun sama, dia harus menghindari yang namanya akhlak yang kurang baik ini. Ayyab taida anil akhlakil qabihah, ya. Kenapa kita ini harus menghindari yang namanya akhlak yang qabih atau yang tidak baik atau yang jelek, ya? Kaila yakuna makruhan, kaila, agar atau supaya, ya, kita menjadi orang yang dibenci, ya. Karena orang yang memiliki akhlak yang kurang baik atau memiliki akhlak yang jelek, maka orang ini akan dibenci, ya. Bukan hanya dibenci oleh orang-orang, tapi keluarganya pun benci, sebel, ya, zaman nama gitu, ya. Ataupun Allah pun akan tidak ridho kepada dirinya, ya. Gitu. Kalau orang yang memiliki akhlak yang jelek atau akhlak yang kurang baik, ya. Layar do'anhu rabbuhu. Di sini disebutkan kata kitab tadi, layar do'anhu rabbuhu, ya. La, tidak, yardo, ridho, anhu, kepadanya, rabbuhu, Tuhannya. Jadi Allah pun tidak akan ridho kepada anak-anak yang memiliki akhlak yang baik, apalagi akhlaknya akhlak yang tidak baiknya mendurhakai kedua orang tua, ya, marah-marah terus sama orang tua, berucap kasar sama orang tua. Ini, ya, sesuatu yang harus kita hindarkan. Karena kalau misalkan kita terusan seperti itu, maka itu semua akan berkaitan dengan rizki. Karena yang namanya orang tua itu, ya, itu kaitannya dengan rizki. Hati-hati yang seperti ini, ya. Ya. La yardu anhu rabbuhu wala yajibuhu ahlahu. Sama. Allah tidak ridho, maka orang tuanya pun sama. Tidak akan ridho, atau orang tuanya pun atau keluarganya pun tidak akan suka kepada anak-anak yang memiliki akhlak yang kurang baik, ya. Wala ahadun minan nas. Sama. Ya, setelah Allah tidak ridho, orang tuanya pun tidak suka terhadap anak-anak yang memiliki akhlak yang tidak baik, maka wala ahadun, wa, dan la, tidak ada ahadun, satu orang manusia pun, ya, yang ingin berteman dengannya. Jadi kalau misalkan anak-anak yang baik, jangan kaget, anak-anak yang kurang baik, jangan kaget kalau misalkan tidak ada teman kalian yang tidak mau berteman dengan kalian, ya. Kalau tidak ada teman, kalau misalkan anak yang akhlaknya jelek ini biasanya sering dijauhi oleh teman-temannya, ya, gitu. Nah, itulah pembahasan tentang bimaza yatakhallaqul walad, ya, dengan apa akhlak, dengan apa seorang anak itu harus berakhlak. Nah, di sini kesimpulannya, seorang anak itu dia harus berakhlak dengan akhlak yang baik dan menghindari akhlak yang buruk. Cukup sekian dari Bapak. Ya, mudah-mudahan ada manfaatnya. Mudah-mudahan dari kajian kali ini atau dari kajian kitab ini dapat kalian aplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Cukup sekian dari Bapak.
Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.